pendengar Tribuners dimanapun kalian berada, jumpa lagi di Ngobrol Persib bersama saya Rina Sukmawati yang akan membahas tentunya nih preview pertandingan terakhir putaran pertama Super League 2025-2026 yang juga mungkin dinantikan ya untuk para pecinta sepak bola Indonesia, yaitu laga klasik antara Persib Bandung versus Persija Jakarta yang akan diselenggarakan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada hari Minggu ini 11 Januari 2026. Nah, kalau udah ngoper, tentunya saya nggak sendirian. Di studio sudah ada bersama saya Kang Opik. Halo, halo Tribuners. Kita akhirnya sampai ya di penghujung putaran pertama. Masih panjang ya perjalanan, tapi setengah musim lagi, tapi setidaknya menjadi hal yang krusial ya untuk memastikan ada di mana sebuah tim nanti memulai perjalanan di putaran kedua ya. Dan saat ini Persib Bandung ini mungkin menjadi laga menarik antara Persib Bandung versus Persija Jakarta, bukan hanya soal rivalitas ya kedua tim yang ada yang akan bertanding nanti. Ya, kita tahu juga seperti apa rivalitas antara keduanya yang udah mengakar secara historis gitu ya sampai saat ini. Tetapi kalau biasanya kedua tim bertanding dengan jarak 5 poin, 3 poin, sekarang tidak ada jarak. Iya, nggak ada jarak, cuma beda selisih gol ya. Selisih gol aja. Poinnya samanya, selisih gol, dan di klasemen juga Persija di peringkat kedua dan Persib di peringkat ketiga. Jadi apapun hasilnya di laga kali ini akan menentukan nasib kedua tim ya, memulai seperti apa nanti di putaran kedua. Oke. Dan menjelang laga ini juga udah mulai terasa hangat lah ya di antara kedua supporter. Mungkin di Jakarta kita belum tahu seperti apa, tapi kalau di Bandung udah mulai udah hangat, betul. Bahkan di media sosial ya, kalau misalnya kalau teman-teman cek juga banyak yang udah mulai, kalau kata anak muda, saywar ya, saywar. Dan ya selama itu hal yang tidak destruktif dan tidak mengganggu dan tidak kriminal, yang paling penting ya lucu-lucuan aja lah ya, menghangatkan suasana menjelang pertandingan. Oke, Kang Opik nih, sejauh ini nih seperti apa nih pandangan Kang Opik mengenai kedua tim, persiapan kedua tim menjelang laga krusial ini? Ya, kedua tim sangat diuntungkan dengan jadwal, jadi ada istilahnya jedanya cukup panjang untuk mempersiapkan bertarung di laga ini, di laga spesial. Dan saya nggak tahu emang gimana ngaturnya, ini pas banget gitu ya. Jadi pas di akhir putaran pertama, pas mereka lagi saling bersaing gitu untuk bisa jadi misalnya pemecah klasmen, masih terbuka lebar gitu ya untuk mereka berdua di akhir putaran pertama ini. Jadi memang persiapan kedua tim bisa sangat maksimal. Persib juga mungkin ada beberapa pemain seperti Sadil dan Andre Ujung yang harus absen, tapi selebihnya pemain-pemain yang ada saya kira sudah siap, termasuk juga Federico Barba yang mungkin beberapa hari lalu sempat tidak latihan karena katanya ada masalah kebugaran. Sekarang sudah ikut latihan dan ada kemungkinan juga bisa diturunkan di laga lawan Persija nanti gitu. Oke, setelah terlewati ya satu musim terakhir, berarti sekitar 6 bulan lalu melawan Persija Jakarta, lalu sekarang kembali, apa menurut Kang Opin yang berbeda nih dengan Persija Jakarta pada musim ini? Ya, pada musim ini berubah total ya Persija. Seperti Persib Bandung juga, Persija melakukan perombakan yang besar-besaran lah ya. Marcio Souza mendatangkan semua pemain asingnya dari Brazil, kecuali Rio Matsumura, semuanya dari Brazil. Dan itu mungkin strategi dia untuk membuat Persija chemistry-nya bisa lebih cepat gitu ya, membangun kerjasama, membangun komunikasinya juga jadi lebih gampang karena banyak pemain Brazil di Persija. Dan itu terbukti di musim ini mereka cukup konsisten di papan atas. Mereka sekarang ada di posisi kedua dan punya kesempatan juga, mereka juga punya target kan, pengen jadi juara juga musim ini. Jadi kesempatan mereka untuk jadi juara juga sangat terbuka dan mereka membuktikan bisa bersaing dengan Borneo FC, dengan Persib dan dengan Malut sampai akhir putaran pertama ini. Oke, nah menjelang laga melawan Persib Bandung nanti nih, Persija Jakarta dalam kondisi yang tidak sempurna gitu ya dalam hal squad ya, tidak pincang lah bisa dibilang. Ada Rio Matsumura yang harus absen ya karena ada hukuman, seperti juga Fabio Calonnego yang kemarin waktu lawan Semen Padang dapat kartu merah,
kemudian ada Gustavo Almeida yang sejak putaran pertama Belum kayaknya belum pernah bermain karena terlihat ya. cedera. Jadi memang ada beberapa pemain asing Persija juga yang harus absen di laga lawan Persib kali Nah, ini gitu. menurut Kang Opik bagaimana absennya para pemain ini nih akan mempengaruhi skuad Persija Jakarta saat menghadapi Persib Bandung nanti? Persija secara keseluruhan kan punya pemain asingnya komplit gitu ya, Hmm. ada 11. Mereka juga ketika ada 3 yang absen ini berarti ada 8 yang ada di starting, nanti ada di susunan pemain gitu, bisa ada 8, bisa ada 7 nanti yang main dan ada 1 yang jadi cadangan. Jadi memang secara secara tim mereka tidak terganggu juga gitu dengan absennya 3 pemain asing ini gitu. Mereka punya kedalaman skuad yang cukup bagus, pemain-pemain lokalnya juga eee, punya nama lah ya, punya kualitas, ada Hanif, ada Sang Rio kapten Fahmi, tentu ada sang saja. kapten, ada Rizky Ridho gitu. Jadi ketika ada yang harus digantikan, pemain lokalnya pun bisa menunjukkan kualitasnya gitu. Dan 2 pemain muda mereka juga yang cukup menjanjikan Ya, setelah eee, keduanya mencetak gol ketika kemenangan yang kemarin melawan sama Persijap Persijap ya, ya, itu dan juga harus jadi catatan mhm, ini juga gitu buat Persib, warning juga buat Persib Bandung bahwa mereka di Persija ada pemain-pemain muda yang bisa mencuri perhatian gitu di mhm. laga, kalau kemungkinan nanti diturunkan di laga lawan Persib nanti. Oke, sebelum kita, ke Persib Bandung lagi nih, dari sisi mana sih Persija Jakarta ini, titik terkuatnya dan apa yang harus diwaspadai oleh Persib Bandung? Persija titik terkuatnya saya lihat memang ada di lini depan. Mereka punya secara gol mereka lebih baik dari Persib. Kalau secara kemasukan mereka lebih buruk gitu dari Persib ya. Persib kemasukannya lebih sedikit, tapi secara gol mereka bisa memasukkan gol lebih banyak dari Mmm, Persib Bandung di musim ini. Jadi juga harus harus jadi perhatian karena memang ada Alano dan mhm, Maxwell yang jadi ketika Almeida tidak mhm, main, kedua pemain iya. ini ternyata bisa menjadi goal getter bagi Persija gitu di musim ini. Iya, ngeri juga ya Maxwell Iya, kalau perbandingannya. Sejauh ini yang menjadi top skor di Persija Jakarta adalah Maxwell ya, mhm, dengan 10 gol ya 10 kalau gol. tidak 10 gol dan, Persib Bandung, sejauh ini golnya justru lebih tersebar di Iya, beberapa pemain beberapa ya, pemain, tidak fokus tidak ke fokus hanya satu satu pemain pemain, karena oke. memang ada goal getternya ada banyak gitu ya, dan mereka bisa menciptakan gol sampai sejauh ini seperti Andre Jung, ada Baros, juga ada Tankwe gitu. Terus juga pemain-pemain tengahnya kayak Luciano bisa ngegolin, terus juga Federico Barba di belakang juga Bahkan bisa cukup rajin juga mencetak gol untuk Persib mhm. Bandung gitu. Nah, oke. Nah, kalau Persib Bandung sendiri, sejauh ini observasi Kang Opik seperti apa persiapan menjelang laga Persija? Persiapannya kalau kata Bojan Hodak, pemain dalam kondisi bagus, Mmm, ya saya juga melihat bahwa ada jeda 4 hari ya untuk 4 hari sampai 5 hari untuk menghadapi laga ini. Jadi memang kondisi secara fisik mungkin pemain Persib sudah mhm, dalam top performanya lah, mungkin pelatih sudah bisa merancang bahwa nanti hari Minggu pemain Persib ini sudah dalam top performa untuk melawan Persija. mmm, Jadi, saya kira nanti tinggal bagaimana strategi Bojan Hodak, apakah langsung menekan atau mmm, menunggu, eee, atau lebih menunggu gitu mhm, ya, dalam artian lebih menunggu mereka lebih dulu agak bertahan untuk bisa melakukan serangan balik. Karena memang Bojan Hodak kan istilahnya mhm, pragmatis ya mhm gitu ya, mhm. yang penting menang. Jadi kadang dia nggak langsung frontal menyerang, tapi lebih dulu mungkin, Bertahan sambil bertahan dulu, membaca ya? sambil membaca jalannya pertandingan seperti apa gitu. Kalau Mauricio Souza kemarin udah bilang bahwa walaupun akan menjadi tamu tetap Mhm. akan Iya, bermain sesuai aktif dengan menyerang ini ya, dan aktif sesuai dengan menyerang. filosofi mereka ya Mhm, gitu ya, yang mhm, lebih senang menyerang duluan, lebih mhm, sering, eee, ya menciptakan benchmark pertama lah gitu iya, untuk selalu menyerang di iya, tapi awal. mungkin karena main di Bandung dan adrenalinnya cukup tinggi gitu ya, tapi saya kira sepertinya Persib juga akan langsung langsung ngegas sih dari Mmm, awal. Jadi nggak akan tidak akan membiarkan Persija, berkembang gitu mhm. permainannya, supaya istilahnya bisa langsung menekan dan bisa menciptakan gol lebih Lebih cepat cepat gitu. lah ya. Dan kalau, memang iya berarti ini akan terjadi jual beli serangan yang Betul. cukup masif ya Mhm, sebenarnya kalau mhm. dengan, eee,
sama-sama langsung menyerang dari awal gitu, dan mungkin Hmm. juga itu yang diharapkan khususnya sebagai penonton sih ya, Ya, karena tentunya supaya biar seru gitu ya. biar seru ya. Walaupun ya yang penting menang, tapi kita juga Hmm. ingin menyaksikan pertandingan yang seru lah, Hmm. apalagi dengan skill-skill pemain. Ya banyak juga pemain timnas di Persija Jakarta, ada Bisa. Rizky Ridho, juga di Persib Bandung ada Tom Hai dan kawan-kawan, tentunya bisa menjadi hiburan tersendiri ya kalau sebagai Ya. penonton ya. Kalau Hmm. sebagai supporter sih tentunya pengennya Pengennya Persib terus nyerang gitu iya, ya. terus aja Terus nyerang. nyerang, menang gede gitu. Menang besar, iya. Tapi rasa-rasanya bagi Persija Jakarta ke Kota Bandung kali ini juga tidak akan tenang ya, Hmm. karena akan full house nih, Iya. walaupun sebenarnya dikurangi ya Iya, kapasitas kapasitasnya stadionnya, gitu. tetapi seluruh tiketnya Sudah terjual sudah gitu. terjual habis. Jadi akan menambah sensasi tersendiri Hmm. lah nanti saat melangkah ke lapangan ya. Hmm. Kalau Kang Opik sendiri pernah nggak sih merasakan atmosfer langsung pertandingan Persib versus Persija di stadion? Pernah di beberapa kali ada ya di Jalak Harupat Hmm. terutama memang ketika itu zaman masih ada Hmm. Sergio Van Dijk. Hmm. Waktu itu menang 3-1 kalau nggak salah Hmm. Persib Bandung di laga itu. Memang laga lawan Persija itu sudah pasti stadion penuh Hmm. ketika zaman di Siliwangi, ketika zaman di Jalak Harupat itu udah memang gila lah gitu. Kalau kata Bobotoh istilahnya itu lebarannya Persib, Lebaran nih, hajatannya ya lebarannya. hajatannya Persib gitu. Jadi ketika ada kalau dulu ya, Hmm. ya sebenarnya sih nggak boleh juga, nggak jelek juga. Yang penting punya tiket, nggak dapat tiket, punya tiket atau nggak punya tiket, stadion aja dulu kan gitu. Kalau sekarang mah kan janganlah, kalau nggak punya tiket jangan maksain ke stadion gitu ya. Iya. Karena memang aksesnya juga susah karena dari ada beberapa ring untuk Pemeriksaannya. pemeriksaan gitu ya untuk bobotoh yang akan ke stadion gitu. Iya, dan ngomong-ngomongin soal tiket nih, udah banyak juga nih Kang calo yang menjual-jual tiket tuh di media sosial Iya. ya, untuk teman-teman bobotoh maupun tribuners nih yang gak dapet saat war, terus misalnya cari-cari calo ya, hati-hati banget ya, karena saya juga kan fans ini ya, fans K-pop gitu, yang selalu war tiket untuk konser nih. Terus sekarang ngelihat kemarin ngeri juga, saya coba ikut war juga untuk lawan Persija, dan antri masuk aplikasinya aja tuh bisa 4-5 jam. Nggak Saat bisa langsung masuk iya, gitu ya? dan saat masuk sold Udah out. habis. Ya udahlah, kita pasrah aja nonton di TV atau nonton nobar Iya, ya. Bahkan betul. ada instruksi dari Wali Kota Bandung Farhan, katanya kalau bisa masing-masing kecamatan nih ngadain nobar ya. aja di masing-masing kecamatan. Jadi yang nggak punya tiket bisa nonton di dekat rumah masing-masing ya, dan itu bagus ya sebenarnya. Betul. Bagus. Kemarin juga kan Pak Wagub ya, Wakil Gubernur Jawa Barat, Pak Irwan Sewan juga mengimbau kepada kepala daerah, kepada bupati atau wali kota untuk ngadain nobar juga di daerah masing-masing, karena Persib kan bukan hanya milik warga Kota Kota Bandung Bandung ya. ya, tapi warga Jawa Barat juga. Jadi mereka penonton bobotoh yang tidak bisa ke Bandung, tidak bisa ke GBLA, bisa nonton di daerahnya masing-masing gitu, difasilitasi oleh pemerintah daerah. Iya, dan sekali lagi hati-hati untuk calo-calo nih, untuk yang pengen beli di calo, apalagi harganya Melambung gitu ya. melambung tinggi dari harga asli. Mungkin kalau yang tiket timur, utara sana bisa dijual kategori termurah 185.000. Kemarin lawan Persija saya lihat itu yang Udah jual 500 ya? udah 500. Mau naik haji Bapak Ibu, jangan lah ya. Jangan sampai, dan itu pun belum tentu benar ya Iya, tiketnya. belum tentu belum istilahnya bisa jadi bohong juga kan, Iya, bisa jadi iya. palsu juga gitu, Iya. tiketnya tidak dijamin keasliannya gitu, Iya. tidak dijamin keasliannya. Jangan sampai tertipu lah ya, kita Hmm. menjadi penonton, supporter yang jangan mau kalah cerdik lah gitu dari Iya. para calo-calo ini, kayak gitu ya. Kalau Kang Opi kebagian wartinya nggak juga ya? Enggak, aduh ini juga udah, wah kayaknya nggak akan kebagian. Udah pasrah Udah duluan. pasrah duluan. Oke, di atmosfer sebelum kembali ke pertandingan, atmosfer tadi sempat saya singgung juga bahwa cyber ini juga terjadi di media sosial nih. Saya pengen bahas, kemarin tuh saya baca-baca di X nih Kang, ada yang lucu banget. Penyalahgunaan, sebenarnya nggak boleh ya penyalahgunaan data ini, tapi ada bobotoh yang iseng nampilin nomor seperti kayak CS-nya
nobar di Jakarta sana atau di Hmm. Cilengsi sana, Hmm. dimasukin ke info shallow tiket. Hmm. Terus si adminnya jadi banyak yang ngechat Oh. nanyain tiket. Tapi yang jadi lucu adalah reaksi dari adminnya Hmm. yang ya dibawa lucu aja gitu, bukan jadi kayak wah pengen gitu. Jadi ya, dan suasana di media sosialnya jadi lucu juga gitu. Pada akhirnya semuanya jadi tertawa kayak gitu. Pun jangan lagi sih ya sebenarnya penyalahgunaan Iya, data. jahil banget itu. Itu jahil banget. Ataupun kalau saya baca-baca juga katanya itu udah berlangsung sejak beberapa Beberapa tahun tahun lalu lalu. ya, diisengin kayak gitu. Ya, tapi saya juga lihat bobotoh ada yang, "Boleh nggak saya gantiin," katanya pulsanya. Handphonenya sampai hang, katanya sampai error, kasihan lah. Terus kalau aku pengen cerita apa lagi nih tentang laga klasik antara Persib versus Persija? Eh, Kalau mau nonton Persija itu, kalau misalnya mau main sore itu kayaknya berangkat dari rumah jam 12 tuh udah susah aja gitu. Jadi memang harus dari jam 9 atau misalnya nyubuh lah kalau misalnya ini kan jadi kalau misalnya mepet-mepet tuh udah, apalagi waktu itu Jalak Harupat kan adanya Iya. istilahnya di pinggiran gitu ya, aksesnya sangat terbatas. Jadi kalau udah macet tuh udah susah, mau kemana-mana susah gitu. Kalau sekarang kan memang gampang, ada tol ya gitu ya. Jadi ketika keluar tol langsung, terus ada juga beberapa akses masuk lain. Jadi kalau saya juga lihat mungkin di sini juga sama karena tempatnya agak ya istilahnya aksesnya ini kan kalau Terbatas ya. GBLA terbatas. Jadi memang kayaknya jangan mepet-mepet kalau mau ke GBLA pas nonton Persija gitu. Jadi ada spare waktu 2 sampai 3 jam lah gitu untuk ketika misalnya sampai ke sana tuh jam 1, nah udah maksudnya agak aman gitu. Ketika jam 1 nyampe di daerah Gede Bage atau di daerah mana itu Ciwastra atau mana itu agak aman. Kalau misalnya jam 1 masih di daerah Kota. kota, waduh itu susah. Wassalam. Iya, jadi buat yang mungkin nanti ketinggalan pertandingannya jam 15.30 15.30 ya ya. waktu Indonesia Barat, bukan malam. Jadi jangan Jam sampai 19. udah punya tiket susah-susah datang Pas begitu ke sana bubar. bubar. Nggak bisa masuknya karena bubar. Ya jangan sampai ya. Jadi pertandingannya 15.30 sesuai pengalaman Kang Opik, datangnya jauh lebih pagi ini lah ya. gitu. Di sana juga bisa ngumpul-ngumpul Hmm. bareng bobotoh lainnya. Iya. Dan biasanya udah banyak tukang dagang juga, mungkin bisa makan siang di Iya, sekitar makan siang. GBLA ya. Oke Kang, kita kembali lagi bahas pertandingan mendatang nih. Seperti sebelum kita bahas prediksi susunan pemain, seperti disinggung tadi, kalau Marco kembali karena sebelumnya sanksi akumulasi kartu ya, dan Barba yang sebelumnya dibilang Masalah ada kebugaran kondisi ya. masalah kebugaran juga sudah kembali. Tetapi juga Barba kembali di tengah situasi yang ramai Iya, ya. ramai. Ramai jadi perbincangan gitu. Kita sama-sama tahu menjelang dibukanya jendela transfer, udah sekitar 3 pekan terakhir berarti Barba menjadi perbincangan gitu di rumor transfer ini. Nah, apakah akan mempengaruhi secara permainan atau apa sih dari sisi profesionalitas seorang pemain gitu kalau dari pandangan Kang Opik? Saya kira kalau memang rumor, kalau hanya sebatas rumor mah tidak akan ya. Cuman karena memang ini yang jadi yang jadi pertanyaannya karena katanya ada masalah keluarga gitu ya, ada permasalahan keluarga. Ya mungkin sisi ininya gitu yang bisa jadi mempengaruhi seorang pemain. Tapi saya harap sih Barba masih bisa profesional, profesional bisa, keduanya bisa masih fight lah untuk membela Persib Bandung ya setidak-tidaknya sampai akhir putaran pertama ini gitu. Jadi nanti ke depannya apakah memang dia mau dilepas dengan skema seperti apa itu mah nanti terserah manajemen sama agen lah gitu ya seperti. Tapi cuman ya saya harap Barba masih bisa main karena dia juga istilahnya pemain belakang yang sangat penting ya buat Persib di musim ini. Dia ketika ditandemkan dengan siapapun di lini belakang sebagai bek tengah atau dia dipasangkan sebagai bek kiri, dia mainnya bagus dan bisa mengomandani lini belakang Persib gitu. Itu yang salah satu kelebihan Barba di mata Bojan Hodak juga sudah diakui bahwa memang Barba ini punya tipe sebagai pemimpin gitu ya di lini belakang, dan itu belum ada di Julio Cesar atau di diri Patricio Matrisardi. Jadi cukup penting ya Ya, kita cukup penting. harapkan, walaupun nggak tahu ya akan dimainkan Bukan atau atau enggak, tidak. tapi ya semoga kalau main setidaknya masih bisa melihat permainan baiknya lah, Iya, apalagi waduh. melawan Persija Apalagi lawan Jakarta Persija tentunya. Jakarta. Iya, yang seluruh pandangan tidak hanya bobotoh tapi juga seluruh
pecinta sepak bola Indonesia. Kita berharap dalam kekuatan penuh ya tentunya Ya, Persib Bandung. Oke, selanjutnya langsung aja kita prediksi susunan pemain pemain. versi Kang Opik seperti apa. Oke, di belakang masih tetap Teja Pakualam, meskipun kemarin kecolongan ya di menit-menit Iya. akhir, cuman memang sejauh selama pertandingan putaran pertama ini Teja bermain bagus dan Ya. dia layak lah untuk jadi starter di laga El Hmm. Clasico ini. Hmm. Terus di belakang Kakang masih tetap karena memang ada aturan Hmm. regulasi U23. Di tengahnya masih tetap Patricio Matrisardi sama Julio Cesar karena mungkin Barba kecuali Barba Hmm. kondisinya benar-benar fit gitu ya, Hmm. secara fisik benar-benar fit. Terus di belakang kirinya ada Eliano lah, Eliano yang Hmm. dia main Sudah sebagai kembali bek juga kiri, ya. sudah kembali juga. Hmm. Di tengah selain Klok dan Hai ada juga Luco. Di depannya saya kira Persib akan langsung gas dengan ada Ramon, ada Barros dan juga Bergwijn. Tiga Brazil Tiga itu. Brazil lawan biar nanti seru gitu. Jadi Brazil. Brazil di Persija sama Brazil di Brazil Persib. di Aduh Brazil. Aduh Brazil. Aduh Brazil connection. Oke, itu prediksi susunan pemain. Sekarang tentunya kita akhiri dengan tebak skor. Skor. Ya, prediksi saya sih kayaknya menang tipis Persib. Antara 1-0 kalau nggak 2-1. 2-1 ya. Iya. Secara head to head Persib Bandung lebih unggul ya dari Persija Jakarta setidaknya Di 6 pertandingan terakhir. Iya, 6 pertandingan terakhir 3 kali menang ya Persib kalau nggak benar. salah, 2 kali seri, 1 kali kalah. Hmm. Ya, dan uniknya ketika main di Persib, main di kandang Persib selalu menang. Hmm. Dan tahun 11 2023 Januari ya. 11 Januari 2023 Persib juga lawan Persija Persija. menang 1-0 tapi waktu itu yang golnya Ciro Alves. Iya. Jadi mungkin hari ini satu Barros mungkin. Satu dari Barros. Iya. Oke, kita lihat lah ya bagaimana nanti ini trio karena di Persija Jakarta juga lini Iya, serangnya lini trio serang. Brazil, di sini juga trio Brazil. Kita lihat seperti apa nanti lebarannya Lebarannya. Boboto dan juga di Jack akan seperti apa, dan juga misalnya ada teman-teman di Jack yang menyaksikan diimbau kembali untuk tidak datang ke Stadion GBA, sebagaimana Boboto juga tidak boleh datang ke pertandingan-pertandingan away lainnya. Karena ini adalah kalau bagi Persija pertandingan away, berarti di Jack tidak boleh hadir ke Stadion GBL. Nggak apa-apa, nonton aja di rumah lagi atau misalnya nobar-nobar. Dan juga kalau misalnya daerah perbatasan tuh kan ada Boboto, ada The Jack juga ya, nobar bareng aja lah, duduk bersama seru-seruan, adu chat kan seperti itu lebih seru dan ngopi bareng daripada udah nggak zaman lah ya kita. Iya, udah nggak zaman lah. Kalau mau bersaing memang bersaing nggak apa-apa, cuman ya secara sehat gitu. Secara sehat. Banyak hal yang bisa dilakukan untuk bersaing secara sehat ya. Untuk para supporter tetap jaga kondusivitas dan juga keamanan dan juga jaga diri tentunya ya. Jangan sampai sepak bola ini yang harusnya menjadi hiburan malah jadi membawa kekecewaan atau petaka untuk diri masing-masing kayak gitu. Jadi tetap mindset ini adalah hiburan gitu. Kembali ke rumah kita adalah anak dari orang tua, istri atau suami dari pasangan. Jadi tetap jaga diri masing-masing, jaga kondusivitas, jaga keamanan. Oke, Boboto dan Tribuners, Kang Opik, terima kasih banyak. Perbincangan hari ini kita saksikan bersama-sama nanti di sini live reaction. Insya Allah hari Minggu. Kita nantikan kalau live reaction kita saksikan, mudah-mudahan kedua tim bisa menyuguhkan pertandingan terbaik mereka. Kalau gitu Boboto dan Tribuners, kalau misalnya belum puas dan masih pengen baca-baca lagi informasi seputar Persib Bandung lainnya, bisa langsung aja cek di tribunjabar.id, tribuncirebon.com, dan tribunpriangan.com. Jangan lupa juga untuk like, share, komen, dan subscribe YouTube channel Tribun Jabar Video. Kalau gitu, saya Reina Sukmawati mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di ngoper selanjutnya. Dadah!